Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Kita lanjutkan dari kitab Taysirul Alam Syarh Umdatul Ahkam. Qala al-Imam Al-Maqdisi rahimahullah taala al-hadits tsani wa sittun. Hadis yang ke-62 an Abi Juhaifah Wahb bin Ibni Abdullah As-Suwa'i. Dari sahabat Nabi bernama Abu Juhaifah. Kunyahnya Abu Juhaifah, namanya lah Wahb bin Ibni Abdullah As-Suwa'i. Qal, beliau radhiyallahu ta'ala mengatakan, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kubbatin. Pada saat itu beliau berada di sebuah kubbah. Lahu hamra min adamin. Yang dibuatkan untuk Nabi warnanya merah, terbuat dari Adam. Makna fi kubbatin min Adam, yakni kalimat Adamun jam'un min adim, jamak dari adim. Wal udumu bidammil hamzah, ada kalau misalnya Adam di dhammah pada huruf hamzahnya udum. Wa fathaha, ada pula yang membaca dengan Adam. Ini sama. Yakni artinya adalah al-jildul madbugh, kulit yang telah disamak. Tahu disamak ya, ikhwan? Apa, ikhwan? Ya, kulit yang dijemur, dikeringkan, madbugh. Sedangkan arti al-kubbah maknanya adalah al-khimah. Khimah itu bahasa kita apa? Kemah. Khimah itu artinya ya kemah gitu ya. Nah. Qal, lalu Wahab ibnu Abdullah Aswa'i berkata, fa kharaja Bilalun biwudu'in. Maka keluarlah sahabat Bilal radhiyallahu ta'ala dengan membawa wudu. Waw yang di fathah wudu yakni alma, artinya air yang digunakan untuk berwudu. Kalau wawnya dibaca dhammah wudu, apa artinya? Hah? Iya, artinya berwudu. Perbuatannya. Kalau wawu di fathah berarti apanya? Airnya. Benda yang digunakan untuk berwudu. Dia membawa air wudu. Famin nadihin wa nailin. Di tempat saya 6. Afwan. Famin nadin wa nailin fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alaihi khullatun hamra ka'anni andur ila bayadi saqaihi. Kata beliau selanjutnya, famin nadin wa nailin. Arti nadi itu an-nudhu, artinya ar-rusu. Sebenarnya bermakna memercikkan. Tapi kalimat dari famin nadin wa nail ini di tempat saya ini terbolak-balik ini hadisnya ini. Coba Ustaz Yusuf Afwan dibaca punya antum, Ustaz. Famin nailin wa nadhin qala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Famin nailin wa nadhin qala fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, itu yang benar. Ya. Famin nailin wa nadhin qala fa kharaja an-nabiy alaihi salatu wasallam wa alaihi khullatun hamra. Kadalik? Ustaz? Nah, baik. Famin nadin wa nailin. Di buku beliau itu famin nailin wa nadihin. Arti nadih itu an-nudhu ar-rusu. Sebenarnya artinya memercikkan. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah wal muradhunna al-akhdhu minal ma'il ladzi tawadda'a bihin nabiyyu litabarruk. Manusia-manusia yang ada ketika itu mengambil bekas wudunya Nabi. Jadi Nabi berwudu, itu an-nadhu, Nabi berwudu, kemudian bekas wudunya Nabi itu diambil untuk wudu lagi. Wa nail, arti nail al-akhdhu mimman akhadha min wudu'ihi alaihi salatu wasalam.
Sedangkan nail artinya yaitu air yang diambil atau orang itu mengambil air dari orang yang mengambil air dari Nabi. Orang ketiga berarti. Orang pertamanya Nabi berwudu. Bekas wudunya Nabi diambil oleh orang. Paham? Bekas wudunya orang ini diambil lagi oleh orang yang ketiga. Paham tuh ya, kawan? Intinya para sahabat ketika itu mereka berlomba mengambil sisa atau bekas wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lima dari tabarruk, untuk bertabaruk dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini membuktikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang dari beliau kebaikan. Bekas wudunya Nabi mengandung barokah, dan itu tidak bisa dikiaskan kepada orang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak adanya nas yang menunjukkan setelah Nabi para sahabat berebut bekas wudunya Abu Bakar. Padahal Abu Bakar orang terbaik sesudah Rasulullah SAW dalam tubuh umat ini. Kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan sahabat-sahabat yang lainnya tidak dijumpai mereka memperebutkan bekas wudunya ulama-ulamanya para sahabat. Supaya ini ditegaskan, karena di zaman kita ada sebagian orang yang menganggap bekas wudunya para ulama, maka perkara tersebut mengandung barokah. Padahal nas perlu didatangkan dalam masalah ini. Karena tabaruk ini masalah i'tiqad. Ya, tidak bisa diyakini begini dan begitu kecuali adanya dalil yang sharih dalam masalah ini. Nah, beliau berkata, faqarajan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi khullatun hamra. Lalu keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenakan khullatun hamra. Apa itu khullatun? Yang disebut dengan khullatun la takunu illa min saubaini. Tidak mungkin disebut khullah kecuali dua buah kain dikenakan sekaligus. Izarun waridaun, sarung dengan rida. Apa rida? Selendang atau kerudung. Au ghairuhuma, atau yang selainnya. Wa takunu sauban lahu bitana. Dan juga yakni ada kain bajunya. Intinya disebut dengan khullah, pakaiannya yaitu tidak hanya satu. Ya. Dan Nabi mengenakan khullah ini warnanya merah. Ini bukti bahwa laki-laki tidak dilarang mengenakan kain berwarna kemerah-merahan. Khilaf para ulama bagaimana kalau merahnya polos. Jumhur berpendapat merah yang dipakai oleh Nabi bukan merah yang polos. Karena orang Arab kalau menyebut hamra itu maknanya merah yang bercampur dengan sesuatu. Seperti kerudung atau kutrah yang dipakai oleh orang Arab, yang merah bercampur dengan putih. Kita menyebutnya apa? Merah. Fulan memakai kerudung berwarna merah, padahal merahnya itu bercampur dengan warna putih. Ya kalau antum ditanya mana si fulan, itu loh fulan yang pakai kerudung warna merah. Padahal bukan warna merah polos, tapi bercampur putih. Nah, kan yandur ila bayadi saqaihi. Dua kain Nabi ini kata Wahbin, seolah-olah aku melihat warna kedua betis Nabi berwarna putih. Itu menunjukkan kain sarungnya Nabi naik di atas mata kaki. Wadah, ini bantahan kepada orang yang mengejek Rasulullah SAW saja kainnya berada di atas mata kaki. Karena memang sebagian orang tidak menyukai dan mengatakan bahwa itu cuma ajaran Wahabi. Jadi kalau dia berkata bahwa kain di atas mata kaki ajaran Wahabi, berarti Nabi SAW Wahabi. Dan itu tentu saja jauh dari tuduhan yang batil. Qala, kata Wahab ibn Abdullah Abu Juhaifa, lalu beliau berkata, fatawadda'a wa adzana Bilalun. Maka Nabi berwudu. Setelah itu wa adzana Bilalun. Bilal pun mengumandangkan adzan. Qala faja'altu, kata Abu Wahbin, aku menjadikan atatabba'u fahu hahuna wa hahuna, mengikuti atau memperhatikan maknanya di sini. Atatabba'u di sini maknanya adalah memperhatikan. Atatabba'u fahu hahuna wa hahuna yani tarfa makanin wal muradu yaltafit jihatal yamin wa jihatal shimal liyuballigha aw liyablugha man haulahu. Yaitu aku ikuti
mulutnya si mulutnya si Bilal itu hahuna wa hahuna. Maksudnya hahuna wa hahuna itu dia gelengkan ke kanan dan dia gelengkan ke kiri. Yaqulu yaminan wa shimalan. Tujuannya untuk apa? Supaya orang yang ada di sampingnya, di kanannya, di kirinya mendengar lebih jauh suaranya itu terdengar. Apa yang dia ucapkan? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Berarti menggelengkan kepala di sini hanya pada ucapan hayya 'alatain. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, para ulama menyebutnya dengan hayya 'alatain. Kalau Allahu akbar takbir. Kalau la ilaha illallah tahlil. Oke? Kalau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah syahadatain. Nah, maka ini hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, hayya 'alatain. Nah, kadzalik. Beliau mengumandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, yaitu Bilal hayya 'alas shalah ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri. Tsumma rukizat lahu anazatun. Kemudian ditancapkanlah untuk Nabi sebuah anazah. Apa anazah? Kata Syekh Al-Basam, anazatun itu yaitu ramkhun qasirun, tombak yang pendek, tidak panjang. Fitor fi hadidatun daqiqatun. Ya, ini yang di ujungnya ada sebuah besi yang runcing. Daqiqatur ra'si. Ujungnya itu runcing. Yuqalu laha zujjun. Jadi mata tombaknya namanya zujjun. Gabungan dari tongkat dan mata tombak itu disebut dengan apa? Anazatun. Fahim tom? Jadi bi fathil ain wan nun waz-zai. Boleh pula dibaca unuzatun, enggak apa-apa. Boleh pula dibaca anazatun, akhiru ta marbutah. Ya, intinya maknanya adalah tombak yang kecil. Nah, ditancapkan. Untuk apa ini, Hon? Sutra. Ahsan, untuk sutra. Nah, fataqaddama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu maju ke depan untuk mengimami wa shallat duhra rak'ataini. Lalu beliau salat duhur 2 rakaat. Summa lam yazal yusalli rak'ataini hatta raja ila Madinah. Terus menerus Nabi mengerjakan salat yang 4 rakaat itu cuma 2 sampai beliau ke kota Madinah, baru tidak mengqashar lagi. Hadis ini riwayat Imam Bukhari nomor 187, Muslim nomor 502. Mana ijmali? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam nazilan fil abtah. Dulu Nabi ketika di perjalanan turun di sebuah tempat namanya abtah. Ada yang membaca dengan ibtah. Fi a'lal Makkah. Letaknya sedikit menjauh dari kota Makkah, sudah menuju ke arah Madinah. Nah, kadzalik. Fa kharaja Bilal bifadli wadu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala an-nas yatabarrakuna bihi wa adana Bilalun. Ketika itu Bilal keluar dengan membawa bekas wudunya Nabi. Jadi Nabi berwudu, ada bekas wudunya, dijadikan oleh manusia rebutan untuk bertabarruk. Kemudian Bilal mengumandangkan adzan. Qala Abu Juhaifah faja'allahu atatabba'u fahu Bilal. Aku kemudian mengikuti bagaimana mulut si Bilal itu bergerak ke sana dan kemari. Wa huwa yaltafit yamin wa shimalan. Inda qauli, ketika mengucapkan hayya 'alas shalah wa hayya 'alal falah. Supaya apa, ikhwan? Manusia bisa mendengar ucapan ini. Naam. Haitsu inna asyghataini hassa 'alal maji'i ila salati. Maksudnya 2 kalimat ini disebutkan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, supaya manusia datang menuju salat. Kemudian ditancapkan untuk Nabi sebuah tombak, dijadikan sutra dalam salatnya. Beliau salat duhur 2 rakaat. Kemudian beliau terus setiap salat 4 rakaat cuma 2, sampai kemudian beliau pulang kembali ke kota Madinah, baru tidak salat 2 rakaat. Itu kondisinya dikarenakan musafir. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? 1, masru'iyatu iltifat. Disunnahkannya menggeleng. Bagi siapa? Lil muadzin yaminan wa shimalan. Jadi muadzin itu geleng ke kanan, geleng ke kiri.
khusus untuk ucapan inda qaulihi hayya 'alas shalah dan inda qaulihi hayya 'alal falah. Ingat, kalimat bergeleng di sini bukan tubuhnya, tapi apa? Kepalanya. Maka di sini disebutkan dengan kalimat fahu. Atatabba'u fahu hahuna wa hahuna. Aku ikuti mulutnya si Bilal itu ke sana dan ke sini. Berarti yang bergeleng itu cuma kepalanya. Karena ada orang yang mengumandangkan adzan, dia bawa geleng ke kanan sampai badan-badannya ikut menghadap serong kanan, menghadap serong kiri. Nah, ini tidak benar. Jadi yang bergeleng itu hanya kepalanya saja. Wallahu alam. Hikmahnya, apa hikmahnya? Fi hada tabligh, yani fi wal hikmatu fi hada tablighun nas liyatu ila shalah, supaya suara ini sampai kepada manusia dan manusia tidak punya alasan lagi. Mereka harus datang menuju apa? Salat. Kalau ke depan saja mungkin kan tidaknya. Hayya 'alas shalah kedengaran. Makanya dari sini ada para ulama yang mengatakan hayya 'alas shalah itu kanan kiri. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Tapi Imam Ahmad berpendapat karena ada riwayat yang lainnya, yaitu hayya 'alas shalah ke kanan saja. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Kemudian baru ke kiri. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Fahim tuh? Ingat, tangannya dimasukkan ke mana? Telinga. Ini sunnahnya demikian. Faedah yang kedua, masru'iyatu qasir rubaiyah, disyariatkannya meringkas salat yang 4 rakaat ila rakaataini menjadi 2 rakaat fi safari. Ini hanya terjadi di waktu safar. Nah, wa ya'ti insyaallah akan datang penjelasan lebih rinci pada bab masalah mengqasar salat di dalam keadaan safar. Yang ketiga, masru'iyatu sutrah. Nah, ini dia, disyariatkannya sutrah. Beliau mengatakan disyariatkannya sutrah ini karena terjadi perselisihan pendapat para ulama. Beliau tidak mengatakan wajibnya sutrah. Beliau menyebutkan masuknya itu sutrah. Karena para ulama berbeda pendapat. Apakah sutrah itu wajib ataukah hukumnya sunnah, mustahab. Syalbani menerangkan hukum sutrah ini wajib. Karena banyaknya dalil yang menerangkan tentang wajibnya ini. Di antaranya hadis Nabi SAW dalam riwayat Muslim, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wa fi riwayah falyadnu ila sutrah. Bila salah seorang di antara kalian mengerjakan salat, hendaklah dia menghadap, dalam riwayat yang lain mendekat ke arah apa? Sutra. Wallahu a'lam bishawab. Beliau berpendapat hukumnya wajib. Sebagian lagi berpendapat sutra itu hukumnya sunnah, diwajibkan ketika diyakini ada orang yang mau lewat di hadapannya. Sebagian lagi berpendapat sekedar sunnah saja. Wallahu alam, intinya disyariatkan. Nah, kita sebagai seorang muslim mengetahui ini disyariatkan, mau sunnah mau wajib, kita ini kurang ibadah kita. Salat kita saja kadang-kadang masih mengandung maksiat. Sahih? Salat kita kadang-kadang tercampuri, ketaatan kita itu tercampuri dengan kemaksiatan. Itu harus kita akui, pahalanya berkurang. Salat khusyuknya kurang. Salat gerundel, tahu gerundel ya, Kon? Nah, imamnya terutama kalau bacanya panjang gitu, kayak sholat kemarin, sholat gerhana ya, panjang, udah banyak yang macam-macam. Nah, padahal ikhwati, ya memang sunnahnya sholat gerhana itu panjang, bahkan mestinya rukuknya sepanjang bacaannya. Kemarin di sini sholat gerhana tuh, Anaba dibaca tuntas. Cukup, rukuknya sepanjang An-Naba, sujudnya sepanjang An-Naba, cukup itu 45 menit. Iya, kalau rukuknya sepanjang An-Naba, kemudian sujudnya sepanjang An-Naba, ya 45 menit cukup insyaallah. Atau 30 menit misalnya demikian. Ya begitu dipanjangkan. Nah, ini kalau kita menggerutu dan sebagainya, padahal itu perkara yang sunnah. Ya, jadi keliru gitu. Naam kadzalik. Atau sebaliknya imam yang bermaksiat, waktunya jangan dipanjangkan, dia panjangkan. Maghrib misalnya baca Al-Baqarah. Ya ini termasuk kekeliruan gitu kan. Mestinya dia tidak terlalu panjang. Dan yang lain-lainnya. Yang ketiga masru'iyatu sutra. Yang keempat siddatu mahabbati sahabah. Masru'iyatu sutra amamal musalli walau fi Makkah.
Wa ya'ti insyaallah. Disyariatkannya memakai sutra di hadapan orang yang sedang sholat, walaupun itu sholat di Mekah. Maksudnya penulis sebenarnya walaupun sholat di Masjidil Haram, tetap harus pakai sutra. Dan memang kita jumpai ya kawan, banyak banget kaum muslimin di Mekah, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram yang enggak tahu tentang hukum sutra. Yang sholatnya enggak tahu, yang lewat juga tidak tahu, dilangkai sana sininya. Kalau kita menghalangi mereka enggak jadi sholat. Antum halangi satu, pergi satu, enggak lama kemudian datang lagi satu. Ya antum tangannya begini-begini terus setiap sholat. Paham? Maka setelah itu ikhwati rahimani Allah, para ulama memberikan orang yang sudah sholat kemudian memberi fatwa, yang dia sholat, dia tahu hukum itu, dia udah berusaha menghalangi tapi tidak bisa, tidak ada dosa bagi orang ini. Wallahu a'lam bishawab. Yang keempat, siddatu mahabbati sahabalin Nabi. Ini gambaran yang sangat nyata rasa cintanya sahabat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga gambaran wa tabarrukum bi asarihi, tabarruknya para sahabat dengan bekas-bekasnya Nabi. Ini buat Nabi, jangan disamakan dengan yang lainnya. Tapi coba antum lihat, ada enggak sahabat yang bertabaruk dengan makamnya Nabi? Ngambil tanah makamnya Nabi? Enggak. Di negeri ini Masya Allah ada orang yang dianggap wali sampai kuburannya petugasnya bingung cara nambah tanah di sana. Karena tanah yang sudah diletakkan orang yang meninggal itu di sana habis gundukannya. Gundukannya habis bukan karena kena air hujan turun, tapi habis dia apa? Dibawa pulang orang. Musibah. Katanya wali gitu. Nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian hafilah rahimani, makanya di sini kata beliau walakinna la yalhiqu fi dzalikal ulama wassalihun fa inna lahu khususiyat. Ini cuma kekhususan buat Nabi, enggak bagi orang soleh, ulama, enggak. Enggak selain Nabi enggak ada. Nah, demi barang siapa mengkiaskan wa man qasa ghairahu alaihi fi hada wa amsalu faqad akhta'a. Keliru dia kalau dia mengkiaskan kepada selain Nabi. Yang penting seperti di negeri ini Masya Allah, orang mau lewat dikasih apa? Surban supaya diinjak-injak. Terus surbannya nggak pernah dicuci. Ditanya kenapa demikian? Sudah pernah diinjak sama Syekh Fulan, tuan guru Fulan. Dianggap mengandung apa? Barakah. Masya Allah. Akhi, saya pernah menjumpai di sebuah masjid ada seorang alim, bagi mereka oleh orang alim ceramah begitu, meludah ke sebelah kiri. Yang di sebelahnya berebut dengan apa? Ludahnya. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi mereka pakai dalil. Dalilnya apa? Lihat Imam Al-A'mas. Imam Al-A'mas itu kalau ngajar hadis dia meludah ke kanan, kena wajah muridnya. Beda dahulu para murid-muridnya Imam Al-A'mas mendekat kepada Imam Al-A'mas karena enggak ada apa? Seperti ini. Mereka ingin dapat suaranya Imam Al-A'mas karena menyampaikan hadis itu kan perlu pendengaran yang tegas, yang jelas. Dan dia nggak mau pindah karena biasanya Imam Al-A'mas memang suaranya maaf. Imam Al-A'mas sering menggeleng ke kanan, paling sering ucapan beliau itu ke kanan, maka beliau pilih sebelah kanan. Sampai teman-teman yang lainnya mengatakan, kenapa engkau tidak pindah dari situ? Karena selalu Imam Al-A'mas selalu apa? Meludah begitu. Kata beliau, bukan karena ludahnya, tapi aku ingin mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Ini nggak sama. Kalau misalnya kiai sekarang meludah kemudian dia apa? Ditampung kemudian digunakan untuk tabaruk, naudzubillah. Ya kalau kiainya apa? Sehat gitu ya. Ya kalau kiainya misalnya kena penyakit apa? Tuberkulosa ya itu bagaimana kan musibah. Naam kadzalik. Yang kelima, tolong bantu dibaca ya, kawan. Dalam berbagai hadis banyak disebutkan pelarangan memakai pakaian berwarna merah untuk laki-laki. Tadi seperti yang saya sebutkan. Ini ada khilaf para ulama tentang warna merah, tapi hadis ini yang tadi menegaskan tentang bolehnya memakai merah karena Nabi memakai merah. Faminha ma fil Bukhari. Di antara hadis larangan itu yang terdapat dalam Bukhari, anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil mayasiril khumri. Nah, beliau melarang menggunakan kain atau pakaian atau kerudung yang berwarna apa? Merah. Lalu bagaimana ini tentang masalah Nabi memakai khullah yang berwarna merah begitu? Seolah-olah kok riwayat ini bertentangan, padahal yang hadis yang kita sebutkan tadi ini Nabi melarang memakai pakaian berwarna merah itu diriwayat Imam Bukhari, Imam An-Nasai dan Imam Ahmad. Kita lihat bagaimana Ibnu Qayyim menyebutkan. Tafadhal ya akhi. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam Al-Hajj An-Nabawi dan Zadul Ma'ad
yakni Zadul Ma'ad maksudnya. Al-Hadyu An-Nabawi itu adalah Zadul Ma'ad. Terus bahwa pakaian hullah yang dipakai di sini tidak merah polos, tapi bergaris-garis merah dan hitam. Orang yang mengira bahwa baju tersebut adalah merah total adalah salah. Karena baju yang banyak warna merah biasa disebut hamro, bukan hullah. Syekh kami Abdurrahman As-Sa'di berpendapat bahwa Nabi memakai baju berwarna sebentar, kalimat bahwa Syekh kami di sini maksudnya adalah gurunya Syekh Alu Basam, bukan gurunya apa? Bukan gurunya Imam Ibnu Qayyim. Kalau tadi kan Ibnu Qayyim menegaskan bahwa menyebutkan dalam kitab Hadyun Nabawi dan Zadul Ma'ad, lalu dijelaskan oleh Syekh Al-Basam bahwa Ibnu Qayyim menjelaskan rahimahullah taala maksud dari pakaian ini yang dipakai oleh Nabi Hullah itu adalah pakaian yang warna putihnya tidak, warna merahnya tidak polos, bercampur dengan garis yang berwarna hitam. Dan beliau membantah orang yang menganggap warnanya merah polos itu dia melampaui batas. Nah, kemudian kata beliau wa ra'aitu naqlan an syekhina Abdurrahman As-Sa'di annahu labsaha li bayanil jawaz. Aku pernah kemudian aku melihat yakni gurunya siapa Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Nah, beliau pernah mengenakan pakaian yang berwarna kemerahan untuk menjelaskan tentang bolehnya. Ini maksudnya di sini bolehnya mengenakan pakaian berwarna merah yang dipakai oleh Imam Asy-Sya'di seperti tadi itu kerudung yang berwarna merah bercampur dengan warna yang lain. Lanjutkan. Saya sendiri berpendapat bahwa pendapat Ibnu Qayyim lebih baik karena ada pelarangan yang keras dalam memakai baju berwarna merah polos. Lalu bagaimana mungkin beliau mengenakan merah polos untuk menjelaskan pembolehannya? Wallahu a'lam. Artinya Syekh Ibnu Qayyim anna jama'a Ibnu Qayyim ahsan. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Qayyim dengan menjamak dua riwayat ini pendapat yang paling baik menurut si Syekh Al-Basam, sehingga harus dibawa kepada kemungkinan merahnya bukan merah yang polos. Bagaimana mungkin Nabi melarang sesuatu tapi kemudian Nabi mengenakannya, begitu maksudnya. Terakhir Al-Qadiyat menyebutkan bahwa dalam susunan hadis ini ada yang didahulukan dan ada yang diakhirkan. Kalimat hadis selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu dan lalu keluarlah Bilal membawa air bekas wudu beliau. Ini sesuai dengan hadis dalam riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menemui kami di Hajirah, lalu diberikan air wudu, maka beliau berwudu. Kemudian orang-orang memakai sisa air wudu beliau dan mengusapkannya di tubuh mereka. Perhatikan hadis yang sebelumnya, hadis yang nomor 62. Di sana kan kalimatnya disebutkan famin nadin wa nailin didahulukan. Seolah-olah riwayat ini kok membingungkan. Fa kharaja Bilal biwudu'in famin nadin wa nailin faqal fa kharaja an-nabiyyu alaihi khullatun hamra ka'anni andur ila bayadi saqaihi. Seolah-olah kok di sini manusianya berebut sebelum Nabi apa? Berwudu. Qala fatawadda wa adzana Bilal, kan begitu. Lafadznya di sini famin nadin wa nailin, manusia berebut bekas wudunya Nabi. Tetapi di lafadz yang di bawahnya qala fatawadda wa adzana Bilal. Nabi berwudu kemudian Bilal apa? Mengumandangkan adana. Kata Fudail bin Iyad di sini, atau beliau mengatakan Al-Qadiyat maksud saya. Al-Qadiyat mengatakan fil kalami taqdiman wa ta'khiran, ada yang didahulukan dan ada yang diakhirkan dalam hadis ini. Nah, yang tepat makna di sini adalah fatawaddoa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kharaja Bilalun biwudu'in. Yani Nabi berwudu dulu. Setelah itu baru dibawa bekas wudunya Nabi itu, sisa wudunya Nabi kepada manusia dibawa oleh Bilal. Nah, saat itulah baru manusia berebut dengan bekas wudunya Nabi itu. Fahimtum? Nah, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ikhwati. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Ya. Itu berwudu ada sisa air, itu berarti cara dia berwudu airnya enggak terbuang, tertampung. Iya. Berwudu dengan bejana, beliau celupkan ke dalamnya, airnya enggak sampai habis. Kemudian boleh juga dia berwudu, kemudian air yang terpercik, karena makna kalimat nudhu itu artinya terpercik. Jadi apa yang dipakai oleh Nabi kan tumpah lagi, ditampung oleh para sahabat, ditampung oleh Bilal, kemudian digunakan wudu oleh para sahabat. Jadi ini air wudu
Berwudu, kalau misalnya kita berwudu pakai keran, air itu jatuh ke bawah, itu masih bisa digunakan untuk berwudu. Faedahnya kita mengambil penjelasan dari sini, berarti hukum asal air itu apa? Suci dan mensucikan selama masih disebut dengan air. Maka Anda jumpai banyak di negeri Jawa pesantren-pesantren itu pakai kula yang gede, orang wudu tangannya masuk ke dalam situ, kakinya masuk. Bahkan yang parah bekas kumur-kumurnya ada pula yang dimasukkan ke dalam. Tapi kalau ditanya apakah suci, airnya ya suci. Cuma kalau ditanya apakah itu baik, ya tentu tidak baik. Airnya kan menggenang, terpakai dalam jumlah rentang waktu yang lama, dikhawatirkan terkena apa? Ada bakteri di sana dan itu menimbulkan mudarat. Kalau ditanyakan airnya suci atau tidak, ya suci. Tapi kalau boleh nggak digunakan, kalau misalnya menimbulkan mudarat ya nggak boleh. Kan ada hadis yang lain yang menyebutkan la darar wala dirar. Jadi mestinya ya, mereka menggunakan itu memasukkan tangannya la ba'sa bihi, tapi membuang air yang dia gunakan untuk berwudu itu. Wadah? Nah, ini nasihat besok kita kalau misalnya membuat tempat wudu, bak yang besar, sediakan gayung. Jadi orang berwudu menggunakan apa? Gayung, ambil air, di gayung itu cukuplah air 1 gayung itu untuk wudu. Wudu itu 1 gayung, maksimal 2 gayung lah cukup. Kalau sekarang coba lihat, berwudu bagaimana? Iya, akhirnya 1 tandon misalnya harus cukup untuk sekian waktu, jadi cepat. Habis ini nasihat buat takmir masjidnya, coba nanti diusahakan di setiap keran itu dikasih apa? Dikasih gayung. Maka kalau yang mau wudu biar menampung air di gayung dulu. Dan itu juga memudahkan bagi orang lain, tidak antri lama begitu. Boleh? Yang 1 gayung cukup. Nanti kita akan sosialisasikan kepada teman-teman. Jadi wudunya dengan di air 1 gayung. Lebih-lebihnya 2 gayung lah, cukup insyaallah. Baik, boleh? Nah. Ya begitu ya mungkin ya Pak Ketua, nanti insyaallah ya kita bisa. Baik. Masyaallah. Baik. Ya sampai di sini ikhwan ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.